Selanjutnya kami undang Pak Eka Gandara. Beliau ini adalah Kepala Subdirektorat Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi. Beliau lahir di Ciamis pada tahun 1978. Jadi masih luar biasa ini. Dengan usianya walaupun muda, tapi pengalamannya ini sudah mungkin sangat handal ya untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami semua ini sebagai peneliti ini, Pak. Pengalaman beliau adalah sebagai koordinator kegiatan klaster inovasi, juga sebagai anggota tim kegiatan kajian pengukuran Katsinop, kemudian sebagai pembahas sosialisasi Katsinop, kemudian tim teknis narasumber indeks daya saing daerah, dan manajer area perubahan tim RB, Deputi Bidang Penguatan Inovasi. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Eka Gandara untuk menyampaikan hal-hal terkait apa itu Katsinop, bagaimana kami mengukurnya, dan untuk apa sih dengan Katsinop itu dalam penelitian ini. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam inovasi Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih tadi walaupun Pak Direktur sudah meninggalkan kita, tapi terima kasih beliau sudah memberikan pencerahan ya dengan perspektif tingkat kesiapterapan teknologi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya mendapat undangan tuh di Untan itu ada unit namanya pusat inkubator bisnis ya, kalau nggak salah. Nah, jadi kalau sudah berbicara bisnis, berarti ada uang di situ ya. Nah, jadi kalau berbicara inovasi, berarti sudah ada dampak ekonomi gitu. Ini salah satu kuncinya di situ ya. Tapi itu semua memang diawali oleh proses riset, proses teknologi, jadi sebuah capaian ya. Nah, saya mohon izin untuk share bahan yang coba sudah saya siapkan ya. Nanti insya Allah di akhir kegiatan saya akan share semua bahan yang berkaitan dengan Katsinop, bukan hanya paparan saya aja, karena sesungguhnya mempelajari Katsinop itu biasanya kalau kita lakukan secara full day ya. Jadi paling tidak ada 4 ya submateri ya. Yang pertama konsep ya, yang kedua pemahaman indikator, yang ketiga tata laksana, dan yang keempat latihan langsung bagaimana berinteraksi di dalam aplikasi Katsinop, langsung melakukan proses pengukuran ya. Namun demikian saya akan mencoba memberikan pengantar materi ya, dan tentu untuk memahami secara detail memang saya yakin betul tidak bisa dilakukan secara instan ya. Namun demikian partisipasi Bapak Ibu sekalian nanti di dalam rangka mencoba langsung mengaplikasikannya di dalam sistem aplikasi itu akan sangat membantu memahami secara keseluruhan apa itu Katsinop ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya awali dengan pernyataan Profesor Sufyan Effendi ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya coba quote apa yang disampaikan beliau. Beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Habibie Center. Jadi kata beliau, riset itu ada 2 paradigma. Ya. Pertama, riset yang ditujukan untuk mengembangkan ilmu itu sendiri. Ya. 2, riset yang ditujukan kepada sesuatu yang menghasilkan produk yang bisa digunakan oleh pengguna ya, atau pasar. Nah, jadi ada 2 paradigma ini. Nah, harapan beliau ke depan bahwa apa yang kita lakukan ya, proses-proses riset yang kita lakukan itu dari berbagai disiplin ilmu tentu semoga bisa lebih diorientasikan kepada produk-produk yang betul-betul bisa menjadi solusi dan dimanfaatkan oleh pengguna ya. Jadi itu sebagai pembuka. Nah, pendahuluan Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah juga mengetahui dan pernah mendapatkan slide ini. Jadi ternyata ada data yang menunjukkan ke kita bahwa berbagai
proyek riset yang berorientasi kepada sebuah produk ya ternyata tidak semuanya berhasil dengan baik dalam konteks dapat digunakan ya, kemudian dapat bersaing di pasar dan seterusnya. Ternyata datanya belum terlalu menggembirakan kita ya. Nah, ini data di luar negeri juga seperti ini ternyata gitu ya. Nah, jadi timbul pertanyaan, sebetulnya apa masalahnya gitu ya? Boleh jadi secara teknologi ya, sebagaimana Pak Direktur tadi sampaikan, itu sudah proven gitu ya. Tetapi begitu kita introduksi kepada pengguna atau ke pasar, ternyata ada aspek-aspek lain yang belum kita selesaikan, sehingga produk kita mengalami kesulitan ya diintroduksi ke pasar. Nah, itu dasar pikir pertama ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena inkubator bisnis itu identik dengan startup ya, biasanya seperti itu. Jadi ada fenomena juga ya, temuan bahwa dari sekian puluh alasan kenapa startup gagal, itu kebanyakan ada kaitannya dengan kelemahan kita di dalam mendeteksi atau kelemahan kita dalam menguasai wawasan pasar ya. Jadi ada kadang-kadang apa yang kita riset itu justru tidak ada menjawab kebutuhan pasar ya, kalah kompetisi dan seterusnya ya. Jadi mestinya sebuah riset itu tidak hanya berdasarkan teknologi push ya, tapi betul-betul berasal dari apa yang dibutuhkan oleh pasar atau pengguna atau masyarakat atau campuran dari dua pendekatan itu ya. Sehingga apa yang kita teliti itu betul-betul bisa berujung kepada sebuah produk yang dapat kita komersialisasi atau hilirisasi. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ini kalau Pak Hotma tadi kan berbicara aspek teknologi dan seterusnya. Jadi kalau Katsinop lebih kepada aspek seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Model bisnis ya. Jadi ada produk yang menurut kita secara teknologi sudah proven, tetapi kita salah menentukan model bisnis ya, maka belum tentu produk itu bisa berdaya saing di pasar ya. Nah, jadi ini juga penting karena model bisnis merupakan salah satu konsep dasar Katsinop itu kita susun ya. Jadi ada 5 faktor ini ya yang menyebabkan sukses atau tidak suksesnya sebuah perusahaan ya. Salah satunya timing ya, kemudian ide ya, bisnis model dan juga pembiayaan ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui ya. Nah, ini juga mungkin sudah sering juga Bapak Ibu dapatkan. Jadi ternyata ada area kritikal ya di dalam rangka bagaimana kita menghilirisasi hasil riset ya. Jadi di sini sudah mulai kelihatan apa yang disampaikan Pak Direktur, adanya sebuah irisan antara teknologi atau TKT dengan IRL atau Katsinop ya. Jadi sebuah produk itu kita mulai dengan ide, penelitian dan pengembangan, kemudian kita demonstrasikan atau uji coba ya di skala pilot maupun skala komersial, nanti setelah itu kita introduksi ke pengguna atau ke pasar. Nah, ini kan permasalahannya banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sangat kompleks sekali ya di area kritikal itu. Oleh karena itu tentu peran-peran pemerintah atau peran stakeholder yang lain bagaimana ini menyelesaikan permasalahan ini ya? Apakah dengan insentif yang bersifat fiskal atau non fiskal, misalkan kebijakan, regulasi. Nah, berbagai upaya yang telah dilakukan seperti Pak Hotma tadi sampaikan ya, ada revisi terhadap peraturan barang jasa yang di mana penelitian berbasis output, ada super tech deduction dan seterusnya ini merupakan salah satu upaya kita bagaimana meminimalisasi ya area kritikal hilirisasi hasil riset ini. Kemudian juga tentu pendanaan ya. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Kemenristek BRIN atau Kemenristek Dikti pada saat itu ya mempunyai juga skema-skema pendanaan insentif yang mengarah kepada inovasi ya. Ada inovasi industri, inovasi perguruan tinggi di industri, ada perusahaan pemula berbasis teknologi atau startup ya. Nah, itu areanya adalah area untuk bagaimana kita menyelesaikan berbagai permasalahan kritikal di sini. Ya, ada permasalahan sertifikasi, ada hal-hal bagaimana menyambungkannya dengan pasar, belajar model bisnis dan seterusnya. Jadi tidak terlalu banyak kepada bagaimana
meneliti produk itu sendiri, karena kita harapkan itu sudah selesai di tahap penelitian pengembangan. Nah, pertanyaannya, apakah itu semua bisa dilakukan sendiri oleh inventor atau peneliti? Ya, tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau tadi saya cerita tentang model bisnis, pasar dan seterusnya, pasti di dalam benak Bapak Ibu sekalian, ya kalau peneliti harus memikirkan itu mumet juga gitu ya. Nah, oleh karena itu, Pak Menteri di berbagai kesempatan selalu meng-highlight tentang adanya kolaborasi ya di dalam rangka menghilirisasi hasil riset ya. Minimal triple helix antara government, perguruan tinggi lembaga litbang, dan dunia usaha. Sejak awal Bapak Ibu sekalian, jadi tidak di akhir baru kita kontak industrinya ya, karena belum tentu industri itu sesuai dengan kriteria atau apa yang diinginkan mereka ya. Nah, ini permasalahan kita semua sebagai bangsa, khususnya di dalam komunitas litbang. Kenapa hasil-hasil penelitian dan SDM yang kita punya, yang saya yakin super canggih Bapak Ibu sekalian ini, belum terlalu maksimal di dalam rangka bagaimana menghilir hasil riset ya. Nah, Katsinop ini diharapkan menjadi salah satu tools untuk memitigasi, menjadi guidance Bapak Ibu sekalian sejak awal sudah memikirkan hal-hal yang sifatnya tidak teknologi ya. Nah, tentu dengan menggandeng berbagai stakeholder lain ya. Kalau kita belajar dari negara lain ya. Nah, ini ekosistem riset itu bisa salah satunya diperlihatkan oleh indikator kolaborasi multi pemangku kepentingan dan indikator pengeluaran riset ya dan pengembangan dibandingkan dengan PDB ya. Kalau kita lihat di grafik ini, ternyata memang ada kontradiksi ya, gitu ya. Anggaran kita memang sangat kecil ya, kemudian kolaborasi juga kita belum terlalu baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Jadi kita harapkan tools ini menjadi guidance untuk kita mulai bermitra sejak awal dengan stakeholder lain. Nah, khusus di dalam manajemen inovasi perguruan tinggi ya. Jadi ini juga tool Katsinop ini juga menjadi salah satu bagaimana kita memperbaiki manajemen perguruan tinggi di manajemen inovasi di perguruan tinggi agar berbagai aktivitas riset ya yang ditujukan kepada menghasilkannya sebuah produk itu betul-betul dapat terhilirisasi ya, betul-betul dapat digunakan. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan sebuah manajemen inovasi yang salah satunya adalah diukur oleh Katsinop dan juga salah satunya bisa diperlihatkan oleh banyaknya kolaborasi kita perguruan tinggi atau kelompok-kelompok peneliti di kita dengan dunia usaha atau para pengguna ya. Sehingga harapannya nanti dari sekian proyek riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara baik ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu Katsinop ya? Jadi Katsinop ini sebuah istilah atau akronim ya sebetulnya dari tingkat kesiapan inovasi atau Innovation Readiness Level ya. Jadi sesuatu yang memang berbau-bau Rusia ya, tapi sebetulnya ini sebuah akronim ya. Jadi ini kita susun berdasarkan pendekatan siklus hidup inovasi ya. Jadi ini ada berbagai tulisan dan jurnalnya, kemudian Katsinop bisa menggambarkan perkembangan inovasi ya dari proyek-proyek riset inovasi yang kita lakukan ya. Kemudian Katsinop bisa membantu kita mengimplementasikan inovasi di atas siklus hidup yang lebih efektif. Jadi kalau kita perkirakan bahwa riset ini berorientasi produk dalam waktu 1-2 tahun ya, harapannya dengan mitigasi dan guidance Katsinop ini bisa dipercepat proses waktunya. Nah, kemudian siklus hidup inovasi ini ada 2 fase Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pengembangan teknologi yang tadi sudah banyak diulas oleh Pak Direktur dengan pemahaman TKT dan evolusi pasar ya atau market evolution. Tentu berbicara market bukan hanya masalah jualan, ada investasi, ada manufaktur, ada bisnis model dan seterusnya. Jadi IRL atau Katsinop itu adalah suatu alat ukur atau metode untuk mengestimasi seberapa jauh kesiapan inovasi sebuah teknologi dari suatu program inovasi teknologi di industri, institusi atau lembaga. Ya, kemudian ini kerangkanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 7 aspek. Ya. Yang pertama adalah aspek teknologi, kemudian market, organisasi, partnership, manufaktur, investment dan risiko. Ya.
Dan ini digambarkan kepada sebuah tahapan capaian dari setiap aspek, ya. Jadi ada capaian tahap 1, ya. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dari teknologi atau ilmu tersebut, ya. Kemudian kedua, komponen, ketiga, completion atau penyelesaian. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk yang terverifikasi di level Kasinop 3 secara teknologi, secara sertifikasi, secara hal-hal yang bersifat dengan kesiapan teknologinya sudah selesai, sudah proven. Dan bahkan sudah dilakukan uji di dalam lingkungan yang sebenarnya. Nah, tahapan keempat itu adalah tahapan di mana produk itu bisa diintroduksikan ke pasar. Dan kelima serta keenam, saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian gambaran singkat dari rangkuman, ya. Apa sih aktivitas kunci di dalam kerangka Katsinop ini? Ya, saya highlight di sini ada yang warna kuning, ini merupakan salah satu irisan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur, ya. Jadi bagi hasil riset, produk hasil riset yang sudah di level 9 itu adalah produk inovasi yang secara teknologi, ya, sudah betul-betul proven, ya. Kemudian secara market, ya, sudah diidentifikasi kebutuhan marketnya atau potensi marketnya. Secara organisasi, nanti organisasi yang akan menjalankan model bisnisnya juga sudah terformalisasi, kan? Kemudian kemitraan juga, kemitraan ini banyak dampaknya, ya. Misalkan berbicara tentang stakeholder daripada spare part lah, atau kemitraan-kemitraan lain yang bisa membangun dalam rangka mendeliver produk inovasi ke pasar. Kemudian juga sudah dilakukan kajian resiko. Resiko ini ada dua macam, Bapak Ibu sekalian. Resiko terhadap aplikasi dari teknologi itu, dan resiko terhadap nanti bagaimana model bisnis yang dipilih, ya. Nah, kemudian juga ada manufaktur dan investasi, ya. Jadi sudah tervalidasi semua sehingga pada level 4, ya, produk itu sudah kita introduksi ke pasar. Nah, di level 4 inilah Bapak Ibu sekalian, kita akan uji coba produk kita itu di lingkungan yang sebenarnya, di pasar, di pengguna, ya. Tentu di sini akan banyak feedback, akan ada banyak masukan dan seterusnya dan seterusnya. Di level 5 ini sudah melupakan fase kematangan pasar, Bapak Ibu sekalian. Jadi antara permintaan dengan proses produksi dari produk inovasi itu sudah seimbang, ya. Jadi betul-betul proses bisnisnya sudah betul-betul ideal, ya. Kemudian di level 6 nanti produk inovasi itu akan dihadapkan kepada dua pilihan. Nah, apakah dia bisa berdaya saing dengan produk sejenis dari produsen lain, ya? Bisa berdaya saing dan bahkan bisa mengungguli, ya. Atau bahkan dia tersaingi atau terkalahkan di pasar itu oleh produk sejenis dari produsen lain. Manakala dia terkalahkan oleh produsen lain, sehingga dibutuhkan keputusan apakah mau melakukan inovasi ulang atau melakukan penelitian untuk menjawab inovasi-inovasi agar dia berdaya saing atau tidak, ya. Sehingga kalau misalkan produk inovasi itu tidak dilakukan inovasi sebagai sebuah siklus, dia akan jatuh atau close down, ya. Nah, tapi bagi produk yang dia melakukan inovasi terus-menerus, dia bisa berdaya saing dan seterusnya, dia akan change over dan terus dia akan berdaya saing. Saya kira produk-produk contoh di lapangan itu sudah bisa kita lihat, ya. Bagaimana misalkan produk handphone yang dulunya berjaya tiba-tiba tersaingi oleh produk handphone yang lain, itu karena permasalahan di aspek 5-6 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini hanya sebatas perjalanan saja, jadi memang kami baru, ya. Jadi baru dilegalkan tahun 2019, ya, sehingga memang Katsinop ini boleh dibilang adiknya TKT. Kalau TKT sudah lahir sejak 2016, ya. Nah, Katsinop ini baru lahir di 2019. Nah, saya langsung ke proses bisnis Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ingin melakukan pengukuran, nanti LPPM atau Pusat Bisnis membuat sebuah pokja, ya, pokja pengukuran, bukan lembaga baru, bukan apa, hanya tim saja, ya, tim pokja yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan LPM, ya, yang terdiri dari ada sekretariat, ya, kemudian ada tim penilai dan ada kelompok inovator,
Ya, sekretariat tentu bertugas untuk menyusun berbagai hal ya, fasilitas mengelola akun dan seterusnya. Kemudian tim penilai ini. Jadi tim penilai ini Bapak Ibu sekalian, karena ini sifatnya self assessment ya. Jadi yang melakukan pengukuran itu adalah tim inovatornya. Nanti yang menilai itu adalah tim penilai yang ditetapkan oleh lembaga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada beberapa kelompok inovator, ada beberapa kelompok tim penilai ya. Nah, nanti hasil self assessment dari inovator itu dinilai oleh tim penilai. Nah, secara sistem nanti akan termonitor oleh kami dan menjadi sebuah kesatuan database yang akan terdokumentasikan secara terpusat di kami. Nah, ini uraiannya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa tugas sekretariat, inovator, penilai ya. Semua nanti bisa dilihat di dalam bahan yang akan kita sampaikan nanti. Nah, ini persyaratan tim penilai ya. Apakah tim penilai ini boleh dari luar? Boleh, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak mesti dari Untan saja. Bahkan tadi ada yang menyebutkan boleh nggak verifikatornya itu dari luar negeri? Boleh, asal ditetapkan secara formal oleh institusi Bapak Ibu sekalian. Apa persyaratannya? Ya, pertama minimal 3 orang. Yang kedua, minimal ada 1 orang yang mempunyai kepakaran di dalam bidang teknologi itu sendiri. Ya. Sisanya kepakaran yang mengetahui tentang aspek-aspek non-teknologi tadi, ya, yang mengetahui tentang apa itu model bisnis dan seterusnya. Ya. Jadi sehingga nanti proses penilaian itu bisa betul-betul komprehensif, tidak hanya dari aspek teknologi, tetapi dari aspek-aspek non-teknologi lainnya. Nah, saya ini langsung ke aplikasi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini juga sangat mudah menurut saya untuk dipelajari ya. Nanti secara detail akan saya share bagaimana berinteraksi di dalam aplikasi. Jadi aplikasinya ada di datainovasi.ristekbrain.go.id ya. Kemudian nanti akan ada proses login dan daftar seperti biasa saya kira ini. Dan nanti di akhir slide juga akan saya sampaikan beberapa nomor telepon atau HP dari petugas kita yang bisa diajak diskusi ya, bukan hanya di dalam proses sosialisasi seperti ini saja. Ada proses login dan daftar, kemudian ada edit profil lembaga dan nama proyek inovasi. Saya kira secara teknis bisa langsung nanti dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga pada saat melakukan Bapak Ibu mengalami kendala bisa langsung dikonsultasikan kepada kita ya. Nah, ini juga sama ya. Masih tampilan-tampilan dari aplikasi yang sudah kita coba susun, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti strukturnya seperti ini. Jadi di dalam jendela Katsino pertama itu nanti ada beberapa pertanyaan yang masuk di kategori teknologi, kategori market, kategori organisasi, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini sudah kita desain seperti ini. Kemudian ini tampilannya ya, jadi ada misalkan Katsinop 1, aspek teknologi, aktivitas kuncinya apa, penjelasannya apa, nanti ada pilihan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini pilihan ini merupakan pilihan capaian pada saat itu ya. Apakah ide itu sudah menjadi solusi atau belum jadi solusi dan seterusnya ya. Nah, ini ada penjelasan tersendiri yang menurut saya memang agak sulit kita sampaikan di dalam waktu yang singkat, namun demikian saya lebih menyarankan agar Bapak Ibu sekalian supaya memahaminya lebih mudah langsung berinteraksi di dalam aplikasi tersebut ya. Nah, sampai saat ini ya, ini karena belum lama lahirnya, baru setahun terakhir, kita sudah lihat di dalam sistem itu ada sebanyak lebih dari 400 akun ya, baik itu akun sekretariat, penanggung jawab, inovator ya, akun verifikator yang semua memang masih didominasi oleh teman-teman inovator atau pokja dari perguruan tinggi ya. Nah, kemudian ini profil produk yang sudah ada di dalam aplikasi Katsinop ya. Jadi saya ingin memperlihatkan Bapak Ibu sekalian 2 grafik yang paling kanan, ini yang atas itu adalah grafik dari perguruan tinggi, yang bawah itu adalah grafik dari industri ya. Jadi kalau kita lihat memang ada fenomena bahwa hasil-hasil riset dari teman-teman perguruan tinggi itu ada kecenderungan level Katsinopnya itu masih di bawah 3 atau 2. Ini sangat kami maklumi karena memang
perspektif terhadap inovasi itu belum betul-betul secara operasionalisasi dijalankan oleh kita semua ya, di mana model bisnis, kemudian hal-hal yang bersifatnya non teknologi. Nah, beda dengan produk-produk inovasi yang dari industri ya, walaupun belum banyak secara jumlah, tapi levelnya itu sudah 4, 5, 6 ke atas ya, karena memang produk-produk itu pada umumnya produk-produk yang sudah diintervensikan ke pasar. Nah, ini beberapa contoh hasil pengukuran ya. Jadi kami berharap setelah ada sosialisasi ini nanti ada muncul pertama akun dari Universitas Bapak Ibu sekalian, kemudian diikuti oleh produk yang masuk ya. Jadi tidak usah terlalu terobsesi bahwa saya harus level 3, 4, 5, 6, tapi paling tidak kita sudah mengetahui posisi kita di mana ya. Apakah di 2, apakah di 3, karena dari aplikasi ini nanti kita bisa mendownload ya aspek-aspek mana saja yang perlu kita selesaikan ya. Apakah itu diselesaikannya oleh kita atau perlu berkolaborasi dengan yang lain ya. Karena nanti si penilai akan memberikan rekomendasi ya. Seperti misalkan di produk IPB ini ya, ternyata ada aspek yang perlu harus dikaji ya, yaitu aspek risiko. Nah, kemudian ini gesit ya. Nah, gesit juga sama demikian ya. Jadi kasinopnya memang sudah tinggi dan saya kira gesit juga sekarang sudah mulai diperjualbelikan ya, udah level 4 ke atas. Kemudian ini ada ventilator yang hasil konsorsium riset kemarin Bapak Ibu sekalian ya, di mana di sini ada konsorsium antara industri dan perguruan tinggi ya. Nah, jadi ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian. Nah, kami harapkan nanti dari lembaga Bapak Ibu sekalian itu ada peta seperti ini ya. Jadi sekian banyak produk itu di mana posisinya ya. Nah, sekali lagi Kansinop itu bukan menjustifikasi jelek atau buruk ya. Tapi Kansinop ini memberikan gambaran posisinya di mana dalam rangka kita mempersiapkan produk itu masuk ke dalam tahap-tahap komersialisasi dan hilirisasi. Nah, ini juga pengukuran Kansinop dari ventilator ya, sama juga. Nah, ini juga sudah ada di pasar ya. Nah, yang penting Bapak Bapak Ibu ini penting ya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saat yang bersamaan kita sudah mempunyai katalog khusus, katalog sektor produk inovasi ya di LKPP. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengetahui bahwa di dalam LKPP itu ada e-katalog, biasanya kan e-katalog yang banyaknya adalah untuk produk-produk yang umum. Nah, kita sudah punya portal sendiri Bapak Ibu sekalian, dan di dalam rangka memverifikasi atau mengassessment produk apa yang boleh tampil di dalam e-katalog produk inovasi ini adalah salah satunya alat ukur inovasi ini. Ya, jadi bagaimana mengukur maturitas produk inovasi ini. Jadi jangan sampai produk inovasi itu baru prototyping sudah kita tampilkan di produk e-katalog, karena itu berisiko terhadap terjadinya kegagalan. Karena apa Bapak Ibu sekalian, produk e-katalog produk inovasi ini kita buat sasarannya adalah untuk pengadaan pemerintah. Jadi kita akan memicu dan memaksa bagaimana sebuah entitas lembaga negara yang khususnya berasal penganggarannya dari negara itu untuk membeli ya produk-produk, memprioritaskan produk-produk hasil riset anak bangsa. Nah, ini portalnya sudah kita buatkan. Jadi ini bagian dari upaya kita membuat captive market ya. E-commerce-nya ya dari produk inovasi ya. Kemudian nah, sampai dengan saat ini ada beberapa produk yang sudah kita tayangkan di dalam e-katalog elektronik ya. Ya, kemarin tanggal 10 Agustus sudah kita launching dengan Pak Menteri ya, ada berbagai ini sebagai respon kita terhadap pandemi Covid ini dengan dibentuknya konsorsium oleh Pak Menteri ini ternyata bisa dilakukan akselerasi ya. Pembuatan produk-produk inovasi yang masuk di dalam bidang kesehatan ya. Ya, jadi ini sudah masuk di e-katalog Bapak Ibu sekalian, dan yang menggembirakan di sini ada proses transaksi ya. Ya, banyak pemerintah daerah yang beli dan seterusnya. Saya membayangkan nanti di dalam e-katalog produk inovasi ini ada produk dari Bapak Ibu sekalian ya yang bisa dibeli oleh stakeholder lain, pemerintah atau dunia usaha ya. Nah, tentu ini harus kita bekerja, bukan hanya bekerja keras, tapi harus bekerja secara kolaboratif. Karena permasalahan-permasalahan komersialisasi produk inovasi
tidak hanya sesimpel di dalam rangka bagaimana menyelesaikan permasalahan teknologinya itu sendiri, ya. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ini rekomendasi, ya. Jadi kami menyarankan Bapak Ibu sekalian di bawah komando Bapak Dr. Eka segera membentuk tim Pokjanya, ya. Jadi sekretariatnya siapa, gitu ya. Kemudian membentuk kelompok inovator, membentuk kelompok verifikator. Nanti misalkan ada inovator ini produknya X, verifikatornya siapa timnya, ya. Itu disusun, kemudian lakukan pendaftaran akun, ya, dan seterusnya. Nanti akan kami guide, ya, secara online dari sistem ini, ya. Rencana pengukurannya kapan, kemudian disusun rekapitulasi produknya apa yang mau diukur, kemudian segera lakukan pengukuran dan penetapan, ya. Jadi Pak Dr. Eka bisa memberikan edaran kepada teman-teman, silakan melakukan self assessment dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, lalu dilakukan verifikasi oleh tim penilai, ya. Nanti secara sistem akan terlihat di dalam sistem aplikasi kita. Jadi nanti akan kelihatan bahwa Untan sudah masuk sebagai salah satu institusi perguruan tinggi yang melakukan pengukuran tingkat kesiapan inovasi di aplikasi Katsinov Kemenristek BRIN. Nah, ini ada korespondensi yang bisa Bapak Ibu sekalian hubungi, ya, secara teknis, secara administrasi, ya, dan bahkan nomor saya juga sudah ada di Pak Soleh, kemudian sudah ada di ibu-ibu panitia, ya. Silakan di-share sehingga tidak menutup kemungkinan diskusinya bisa berlanjut tidak hanya di forum ini saja, ya, karena memahami tools baru tentu memerlukan interaksi yang lebih panjang, ya. Saya kira demikian Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti mungkin kita bisa elaborasi di dalam diskusi, ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eka. Ini menarik sekali ini. Saya juga memang di akhir tahun 2019 itu kami pernah juga dapat sosialisasi disebutkanlah sama LPK-nya itu Katsinov apalagi ini, ya. Memang masih baru Pak, ya, Katsinov ini, ya. Jadi menarik ini, ya, untuk kita ketahui. Kami persilakan kepada para Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk bertanya. Halo, siapa nih? Saya Pak Moderator. Oh iya, Pak Ari, ya. Oke, ya. Iya, silakan Pak Ari. Oke, makasih Pak Moderator, Pak Dr. Salahuddin. Pak Eka, mau bertanya nih Pak, terkait kemarin saya rencana mau ikut yang insentif produktif itu kan Pak. Haki produktif ya Pak ya? Haki produktif yang diperpanjang lagi sampai tanggal 30 ya. Cuman berbenturan barengan dengan Simlitapas juga gitu kan. Walaupun di situ kan dikatakan bahwa dokumen-dokumen paten yang sedang proses didaftarkan juga boleh sebagai salah satu pelengkap. Jadi tidak hanya yang sudah granted gitu kan, karena kalau di tim kami kan kita buat 2 jalur, satu paten yang memang untuk prestisius, yang satunya memang untuk hilirisasi. Nah kalau misalkan untuk yang kita memang targetkan untuk hilirisasi, biasanya kami ke paten sederhana aja, 1 klaim gitu kan, supaya cepat prosesnya. Nah memang kendala kami adalah bagaimana kami untuk bisa berinteraksi dengan para perusahaan besar itu. Nah, akhirnya tim kami itu berusaha untuk kayak model membuat perusahaan kecil-kecilan dulu, karena kalau kita ngikut di pre-startup itu kan kita juga nanti yang mitra yang perusahaan kita itu kan kita nggak boleh masuk di situ kan, jadi ownernya orang lain gitu kan, walaupun sebenarnya itu masuk grup kita gitu kan. Nah, bagaimana ya Pak membuat setting, misalkan kita punya grup riset gitu ya, terus interaksi kita ke perusahaan, terus saya belum melihat kalau di Ristek BRIN ada nggak Pak ya kayak konsep kalau dulu waktu Ristek BRIN dengan Dikti itu kan ada konsep misalkan untuk meningkatkan kualitas dosen dengan untuk publikasi internasional ada diaspora. Nah sekarang ada nggak Pak Ristek BRIN program yang mendekatkan kita para peneliti, kadang kita kan peneliti orientasinya hanya kampus saja Pak ya, mendekatkan dengan dunia dunia perusahaan, dunia pabrik, hilirisasi pada forum-forum tertentu, misalkan kayak sekarang malah bagus kalau Zoom itu ya, perusahaan-perusahaan besar itu dihubungkan dengan kami para penghasil produk-produk inovasi yang berbasis riset itu, supaya kami tahu persis, jadi ada perubahan
mindset di kami, oh gini loh kalau mau ke dunia industri gitu, seperti itu Pak. Ya, makasih Pak Eka. Baik, makasih. Gimana Pak Surya, langsung atau kita tampung dulu? Silakan Pak, langsung aja supaya nggak lupa lagi Pak kita. Terima kasih Pak Ari. Ini sepertinya Pak Ari sudah mulai terangsang untuk bagaimana berkenalan dengan dunia usaha, dunia industri ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan di atas Pak, memang Katsinop ini merangsang kita untuk melakukan berbagai kolaborasi khususnya dengan industri ya. Karena sebetulnya proses komersialisasi itu sangat sulit dilakukan oleh lembaga-lembaga litbang seperti LPPM ya. Di samping berbagai aturan dan seterusnya, faktanya memang sampai dengan saat ini sangat sedikit sekali ada LPPM yang mampu sampai dengan upaya bagaimana mengkomersialisasikan itu. Nah, yang terjadi adalah proses kolaborasi itu ya. Makanya Pak Menteri itu selalu menggadang-gadang apa yang dimaksud dengan kolaborasi triple helix ya. Berkaitan dengan apakah ada insentif yang bisa menjembatani atau memfasilitasi bagaimana kita berhubungan dengan industri. Sebetulnya di dalam Kemenristek Dikti dulu dan Kemenristek BRIN sekarang ya, kita punya berbagai instrumen kebijakan ya, insentif maksudnya insentif pendanaan yang mempersyaratkan Bapak Ibu sekalian itu harus berkolaborasi atau ber-MOU dengan industri ya. Bahkan ada satu skema pembiayaan yang bisa kita gelontorkan dengan persyaratan bahwa industri yang kita guide itu bisa mengkontribusikan 10% dari nilai riset yang akan dijalankan. Nah, jadi instrumen itu memaksa kita untuk bagaimana sejak awal kita melakukan kolaborasi dengan industri. Nah, industri biasanya tidak akan serta-merta menerima kalau tidak ada potensi profit, ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah mulai memahami, ya, apa sebetulnya filosofi dari Katsinop itu, maka sejak awal pola pikir kita dalam melakukan riset itu sudah termanage dengan sedemikian rupa untuk memikirkan hal-hal itu ya. Karena ada satu lagi sebetulnya Bapak Ibu, dasar konsep dari Katsinop itu adalah design thinking. Nah, ini sebetulnya ada teori tersendiri yang saya agak sulit menyampaikan di sini semua ya. Tapi bagaimana pola pikir kita dari awal itu sudah memikirkan hal-hal seperti itu ya. Tentu porsinya akan berbeda karena Katsinop itu kan sebuah progres. Tidak mungkin seorang peneliti seperti Pak Ari sejak awal sudah ngutik-ngutik masalah pasar, sudah ngutik-ngutik masalah investasi ya. Yang paling penting dari sejak awal itulah bagaimana mengeksplorasi ide ya. Tapi ide itu bagaimana kita kolaborasikan dengan misalkan apa kalau saya punya ide ini nanti ada target pasar yang akan dituju, ada target industri yang akan kita ajak untuk berkolaborasi ya. Nah, itu sejak awal sudah tertanam ya. Nah, kemudian berbagai strategi atau mekanisme kerjasama dengan industri itu banyak Pak. Ya, misalkan dengan sistem maklun atau perjanjian lisensi, ya, atau bahkan ada juga perguruan tinggi itu membuat koperasi, ya. Jadi ini kan entitas bisnis kecil, ya. Nah, koperasi sebagai media nanti bagaimana upaya hasil produk kita ini kita perkenalkan ke pasar, ya. Jadi saya agak sulit membayangkan Pak Ari sebagai peneliti, juga Pak Ari sebagai penjual gitu. Ya. Itu agak sulit saya membayangkannya gitu ya. Saya tidak mengatakan ini tidak mungkin karena faktanya ada juga dosen yang jualan hasil risetnya gitu ya. Tapi biasanya itu tidak berkesinambungan dan bahkan hasilnya tidak efektif sehingga dia akan sangat mudah tergeser oleh produk sejenis dari produsen lain ya. Jadi mulai dari semangat itu ya, berkolaborasi itu ya. Jadi makanya di dalam bagaimana meningkatkan manajemen inovasi di perguruan tinggi, salah satu indikatornya adalah seberapa banyak kolaborasi perguruan tinggi itu atau PPM di dalamnya berkolaborasi dengan industri dalam rangka bagaimana menghilirisasi hasil riset Bapak ya. Nah, itu. Nah, mekanismenya banyak sekali, Pak. Itu mekanisme banyak sekali. Yang penting kita memang juga harus mengetahui berbagai aturannya. Oleh karena itu memang Pak Ari tidak bisa sendiri ya.
Ya. Jadi teman-teman yang mengerti legal harus kita ajak diskusi. Teman-teman yang mengerti bagaimana menganalisis resiko harus kita ajak ngobrol. Ya, jadi paradigmanya seperti itu, Bapak, gitu ya. Kalau instrumen insentif kami punya. Ya, kami punya. Ya, jadi nanti silakan dipelajari ya. Bahkan misalkan untuk startup ya, untuk startup Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ada juga teman-teman yang sudah mendapatkan insentif startup. Itu betul-betul sudah nanti penilaiannya itu berapa omset penjualan dan seterusnya. Jadi udah ke arah sana Bapak Ibu sekalian. Dan itu kan tidak mungkin dilakukan hanya oleh LPPM. Kita harus mencari tenan sebagai calon startup ya, atau koperasi atau apalah itu ya. Apalagi kalau instrumen-instrumen yang insentifnya besar seperti teaching industri atau teknologi perguruan tinggi, Bapak punya teknologi yang akan diintroduksikan di industri. Nah, itu skemanya besar sekali ya. Tetapi memang persyaratannya itu tadi yang saya sampaikan ya, tidak seperti sama dengan persyaratan riset-riset yang ada di Kedeputian Riset dan Pengembangan. Demikian Pak Ari. Ya Pak, makanya kadang kalau di kami itu kan kita coba setelah skim-skim dari DRPM kita ikutin, biasanya kita ke Insinas, karena Insinas itu kan kerjasama dengan industrinya itu dilihat betul. Habis itu kita naik ke PPTI ya Pak, program dengan industrinya. Jadi kadang industri bilang nih ada kendala di perusahaan kami, jadi kita di bagian ini nih gimana, jadi interaksinya ke situ. Nah memang kalau udah startup memang itu udah level tinggi ya Pak ya, jadi mungkin ke skimnya berjenjang dulu. Ya. Oke Pak, makasih Pak Eka. Baik Pak. Jadi pada intinya adalah semangat itu sudah mulai tumbuh Pak, bahwa kita melakukan riset itu yang pertama tidak mungkin sendiri. Betul. Yang kedua tidak mungkin hanya satu disiplin ilmu. Ya. Yang ketiga tidak mungkin hanya aspek teknologi. Nah, itu dulu yang harus tertanam di diri kita ya. Karena kalau itu belum bertanam, maka niat untuk bekerja sama dengan orang itu belum akan timbul, Pak. Dan satu lagi yang terpenting adalah sebuah keberhasilan riset itu adalah keberhasilan kolaboratif ya. Keberhasilan kolektif kolegial ya. Jadi kalau ada sebuah produk aplikasi berhasil di pasar ya, itu bukan hanya teman-teman teknologi IT saja. Di situ ada peran ahli pasar, di situ ada peran ahli model bisnis. Nah, jadi paradigma ini Bapak Ibu sekalian yang akan coba kita semua sebarkan virus ini kepada kita semua agar hasil-hasil riset kita itu betul-betul bisa berujung di dalam sebuah kotak yang disebut dengan komersialisasi dan hilirisasi ya. Saya termasuk orang yang sangat optimis dengan kemampuan SDM kita sebagai peneliti dalam konteks teknologi ya. Tapi kita masih perlu perbaikan di dalam rangka bagaimana meresetting paradigma kita sebagai sebuah komunitas iptek yang keseluruhan, bukan hanya per sektor saja. Gitu Pak Ari. Ya, Pak Eka. Makasih Pak Eka pencerahannya. Ya, terima kasih Pak Eka. Selanjutnya kepada Bapak Ibu mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Saya Pak. Ya, Bu Nelly ingin bertanya ini Pak. Pada Ibu, ya persilakan. Ya, terima kasih Pak Eka atas materinya. Mungkin saya beri penjelasan sedikit bahwa tahun 2020 di awal kemarin itu sebetulnya kepentingannya karena kami dari Untan itu ada beberapa inventor yang akan ikut CPBBT dan PBT. Nah, kemudian dari persyaratan itu ternyata bahwa TKT dan Katsinop itu harus diverifikasi. Kemudian dari FPPM membentuk tim penilai TKT dan Katsinop. Tapi memang bahwa tim tersebut itu kami belum mendapat pelatihan yang mendapat sertifikat langsung lah gitu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan informasi seandainya dari Untan itu mengajukan pelatihan, itu kami harus kemana, kontak person siapa gitu yang harus kami hubungi, karena kami memandang penting bahwa TKT dan Katsinop itu memang harusnya gitu, memang harus ada tim verifikator yang sudah bersertifikat mendapat pelatihan penuh. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Bu Nelly atas respon dan pertanyaannya. Yang pertama ya, sampai dengan saat ini kita belum menentukan bahwa penilai itu harus bersertifikat.
Karena kalau saya tentukan seperti ini Katsinop tidak akan jadi-jadi dan tidak akan dipakai-pakai. Ya. Jadi ini kita lakukan secara paralel, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi yang terpenting untuk penilai itu, ya, yang pertama tentu orang-orang yang dipandang oleh kita, oleh Bapak Ibu sekalian, yang memahami atau mempunyai kepakaran di dalam teknologi yang akan kita ukur. Jadi kalau kita ingin mengukur teknologi gelas, ya orang yang harus ngerti tentang teknologi gelas. Nggak mungkin penilainya itu oleh yang teknologi kursi misalkan, ya. Nah, sisanya yang lain, pakarnya itu, saya yakin lah di Untan itu ada pakar ekonomi yang mengerti tentang bagaimana model bisnis. Ya, kita ajak beliau-beliau ini sebagai penilai, ya. Nah, karena kita kan perlu justifikasi mereka, ya. Nah, mengenai indikator-indikator di dalamnya, saya kira kalau model bisnis itu kita acuannya juga terhadap teori-teori model bisnis. Jadi kalau kita berinteraksi dengan pakar yang sudah mengerti model bisnis, maka memahami indikator Katsinop khususnya untuk model bisnis itu tidak menjadi sesuatu hal yang sulit, ya. Jadi lakukan aja pengukuran ibu dan tim membentuk tim inovator ibu, kemudian nanti LPPM memfasilitasi siapa yang ada verifikatornya. Pun demikian, jika masih menghadapi permasalahan, silakan kontak saya, ya, untuk boleh melakukan pelatihan atau saya bisa terjunkan tim ahli saya untuk memverifikasinya, ya. Nah, tentu kenapa saya tidak lakukan seperti itu? Saya khawatir nanti semua kelompok inovator, semua perguruan tinggi minta diverifikator sementara sumber daya manusia saya kan berkurang. Nah, oleh karena itu, saya tidak menutup kemungkinan. Tiba-tiba Bu Nelly, Pak Eka, saya sudah melakukan assessment dan seterusnya, karena kami belum punya tim verifikator, mohon perkenan dan seterusnya. Nanti kita akan upayakan, Bu, ya. Nah, kemudian yang PPBT, ya, saya kira karena kita sama-sama mengetahui kita sedang mengalami pandemi, memang program PPBT ini tahun ini kita agak terealokasi, ya, sehingga ditunda sepertinya untuk tahun 2021. Tapi satu lagi yang saya ingin ingatkan bahwa Katsinop ini belum dijadikan alat untuk apakah penelitian ini diterima atau tidak. Ya. Ya, itu yang menjadi perhatian, ya. Karena ini kan baru tahun 2019. Tapi kalau TKT saya kira sudah dipersyaratkan karena memang TKT sudah 2000. Tapi Katsinop itu penting Bapak Ibu sekalian untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada reviewer. Sehingga nanti apakah ini permasalahannya di aspek teknologi atau aspek lainnya. Sehingga pendanaan yang akan kita sampaikan itu diharapkan betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan yang real dihadapi oleh produk itu. Karena bisa jadi produk startup ini sudah selesai, Pak Eka, sudah dijual malah door to door, tapi ternyata belum ada sertifikasi BPOM. Tapi ternyata belum ada unit bisnisnya. Nah, sehingga nanti pendanaan-pendanaan kita itu lebih mengarah kepada arah situ gitu. Nah, itu pentingnya informasi dari bagaimana kita memetakan produk inovasi itu berdasarkan Katsinop. Ya. Lagi-lagi Katsinop itu lebih kepada bagaimana upaya menghilirisasinya, ya. Kita berharap sebetulnya bahkan di dalam Permenristek Diktinya itu tertuliskan sebetulnya yang diukur oleh Katsinop itu adalah produk inovasi yang sudah melebihi level TKT 7. Artinya prototypingnya betul-betul sudah selesai, ya. Karena kalau pendanaan inovasi untuk menaikkan level 2 ke 3 TKT, maka dia tidak akan terkomersialisasi. Karena paling banter masuk di level TKT 7 atau 9 yang belum tentu sebagaimana disebutkan Pak Hotman tadi, dia bisa jago di pasar gitu, ya. Nah, tapi anyway, saya sih berharap Bapak Ibu sekalian mulai berinteraksi dengan ini sehingga nanti lama-lama kita sudah mulai mengenal lebih dekat apa itu Katsinop, ya. Walaupun ada upaya tadi sebagaimana Pak Direktur sampaikan di tahun depan mungkin kita akan integrasikan. Tapi saya sebetulnya tidak akan berpikir sempit TKT Katsinop, tapi yang terpenting adalah paradigma kita, ya, bahwa untuk mengkomersialisasi itu perlu aspek yang lain selain teknologi. Dan itu hanya bisa kita lakukan manakala kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang lain yang punya tupoksi dan kepakaran di bidang itu, ya. Itu. Terima kasih Pak Eka.
Siap, Ibu Nelly, Ya, sama-sama. untuk yang PBBT nampaknya dibuka lagi Pak, karena besok kami inkubator bisnis teknologi dapat jatah presentasi. Ya, itu untuk pendanaan 2021 sepertinya. Ya, 2021. Ya, siap. Selamat ya, sudah di tahap itu. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama. Terima kasih Pak Salahuddin. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Mas. Mana Bapak Ibu? Pak Eka, mungkin Pak Eka Priyadi ada yang ingin disampaikan Pak? Ini sepertinya Mas sudah buka mic-nya nih? Iya. Silakan Pak. Silakan. Bapak Ibu sekalian, memang tools ini relatif masih baru ya. Jadi terutama bagi teman-teman yang bergerak di Litbang Jirap ya. Karena memang ini baru lahir tahun 2019. Tapi sebetulnya kami sudah lakukan upaya sosialisasikan sejak 2019 ya di kalangan perguruan tinggi ya. Walaupun memang belum bisa menjangkau secara keseluruhan ya. Jadi saya yakin betul Pak Salahuddin, pertanyaan itu akan timbul ketika kita sudah mulai nyebur di aplikasi itu ya. Nah, setelah nyebur di situ pasti, oh ini maksudnya apa ya? Oh ini maksudnya apa ya? Nah, ini kami sangat harapkan Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa membantu meningkatkan pemahaman kita semua terhadap Katsinop. Nah, bagi produk-produk Bapak Ibu yang levelnya sudah 3 ke atas, artinya Katsinop 3 terpenuhi, nanti kita akan rekomendasikan produk Bapak Ibu itu ke e-katalog produk inovasi. Ya. Kita rekomendasikan untuk dijual di e-commerce kita. Ya. Tentu dengan mekanisme PPBJ ya, sehingga nanti perlu ada assessment berapa harga, berapa dan seterusnya ya. Nah, harapannya ke depan ya e-katalog produk inovasi itu diisi oleh produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu yang menjadi jawaban kita terhadap kritik Bapak Presiden pada waktu yang lalu bahwa anggaran riset kita ini banyak sekali, triliunan, tetapi belum terlalu terdengar dampaknya. Apalagi menjadi sesuatu yang pride bagi kita semua. Ini kita upayakan semua. Dan tentu Kemenristek BRIN itu tidak bisa melakukan sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Karena sebetulnya pelaku utama daripada riset ini bukan Kemenristek BRIN, tapi Bapak Ibu sekalian dan Lembaga Litbang Jirap yang lainnya. Kita memfasilitasi, kita memberikan instrumen-instrumen kebijakan pendanaan, kita membuat guidance-nya ya, dari mulai regulasi yang bersifatnya fiskal dan non-fiskal. Memang saya juga sangat sedih Pak Salahuddin dan Bapak Ibu sekalian. Jadi para peneliti itu malah lebih stres menghadapin kwitansinya daripada stres menghadapi produknya. Ini saya juga sering berdebat dengan BPK ya, bahwa kalau kita menganut kepada semboyan bahwa penelitian itu boleh gagal tapi tidak boleh bohong ya. Ini sesuatu yang tidak serta-merta diterima oleh auditor, karena perspektif auditor itu selalu kacamata kuda, mana aturan, mana yang dijalankan, ya. Nah, kami juga tidak membiarkan itu ya. Kami kan tentu ya sebelum diperiksa Bapak-bapak Ibu sekalian, kami juga dulu yang pertama yang diperiksa ya. Kami sudah jabarkan semua dan seterusnya. Ya, tapi ya ini merupakan perjuangan kita bersama ya, perjuangan kita bersama, sehingga kita semua termasuk auditor itu punya perspektif yang sama bahwa di dalam rangka mengkomersialisasi itu beberapa aturan perlu kita sesuaikan ya, dan itu sudah dimulai oleh teman-teman Pak Horma dan yang lain. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Pak Mas ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Mas. Saya mungkin Pak Salah. Ya, Pak Seno kah? Pak Seno. Ya. Itu tadi di penyampaian Pak Eka tadi kan, itu tuh TRL 1 sampai 3 itu masuk yang Katsinop 1 kalau nggak salah. Kemudian 3 ke 6 itu 2, dan 6 ke 9 itu 3. Nah, tapi tadi di penyampaian Pak Daulay kalau nggak salah,
Orma itu 1-2 yang masuk ke 1, 3 sampai 6 itu masuk ke Katsinov 2. Jadi apakah yang fix yang mana kira-kira Pak ya? Ya, bentar. Nah, irisannya itu sebetulnya itu kan kalau TKT itu hanya teknologi saja, Pak ya. Nah, kalau Katsinov memandangnya itu kan tentu bukan hanya TKT saja, sehingga tidak presisi betul antara apa yang menjadi hasil kajian TKT dengan hasil kajian Katsinov. Tapi perbedaan itu saya kira tidak terlalu signifikan. Yang pasti yang menjadi kata kunci di dalam pencapaian Katsinov 1 itu adalah secara teknologi, secara penelitian ya sudah diidentifikasi bahwa teknologi itu berpotensi menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian sudah didukung oleh berbagai penelitian yang terakreditasi. Peratus kita ada. Mana? Halo? Halo? Halo, halo. Halo? Halo. Ya, mohon maaf tadi sepertinya ada yang bocor ya. Jadi ini salah satu seninya di dalam kita melakukan webinar ini ya seperti ini gitu ya. Jadi ini saya ingin gambarkan sekali lagi ya Pak Seno. Jadi memang irisan besarnya seperti ini Pak. Jadi sampai dengan Katsinov 5 itu, TKT 5 itu ya, itu kita gambarkan sebagai sebuah tahapan penelitian dan pengembangannya ya. Nah, di 6 ke atas itu sudah mulai demonstrasi ya. Demonstrasi atau uji coba baik skala pilot atau skala komersial ya. Nah, jadi ini sebetulnya batasan yang paling tepat bagaimana antara irisan dari antara TKT dan Katsinov ya. Nah, ini. Jadi berdasarkan hasil kajian yang kami dapatkan, irisannya memang kalau ke Katsinov 1 itu adalah IRL 1 sampai 3 ya. Katsinov 2 TRL 4 sampai 6 dan Katsinov 3 adalah TRL 7 dan 9 ya. Yang menjadi dasar tentu bukan hanya teknologi saja tetapi di aspek-aspek lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari lebih detail, sebetulnya TKT juga sudah mulai agak sedikit menyentuh aspek-aspek non-teknologi ya. Tetapi memang sebagian besar dari pembuatan indikator dan toolsnya itu lebih banyak kepada aspek teknologinya ya. Sehingga kita mencoba melakukan pemetaan dan irisan antara TRL dan IRL yang hasilnya seperti ini. Kira-kira demikian Pak Seno ya. Kalau di TKT kan itu dia bisa lompat ke TKT berikutnya ketika nilai rata-ratanya itu 80 misalnya Pak. 80. Ya. Nah, kalau di Katsinov ini apakah ada scoring seperti itu Pak ya? Ya, betul kalau saya lihat Pak. tadi ada grafik laba-laba. Nah, itu kan dipakai juga oleh software engineering. Ya. Untuk menggambarkan desain itu bagus atau tidak. Betul. Nah, biasa itu 90 kalau di software engineering. Ya. Apa dari desainnya, dari reliabilitasnya, dari macam-macamnya. Nah, kalau yang di sini nih, apakah ada minimalnya Pak untuk Katsinov? Betul Bapak. Jadi tools ini kita desain pencapaian per level itu minimal 80% ya. Jadi secara sistem nanti ya sama 80% ya. Itu menjadi konsensus pakar kita yang juga sebetulnya itu juga berdasarkan hasil uji coba kita di berbagai lembaga litbang produk-produk di sejak 2017. Jadi batas minimum pencapaian untuk kita dapat meningkatkan level dari sebuah tahapan Katsinov itu adalah 80%. Nah, jadi nanti kalau misalkan Katsinov 1 sudah melewati 80%, maka sistem itu secara otomatis akan kebuka di level 2 ya. Tetapi kalau belum mencapai 80%, maka secara otomatis sistem itu tidak akan bisa membuka indikator-indikator di level 2. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menginformasikan ya, supaya ada media untuk kita coba-mencoba atau
apa istilahnya sebelum ke aplikasi, nanti saya juga akan share ya carcinometer yang versi Excel-nya. Ya, jadi apa namanya, sebelum Bapak saya belum pede nih ngukur dengan sistem gitu ya. Tapi menurut saya bukan masalah pede nggak pede, mau nggak maunya aja. Yang terpenting Bapak sudah punya account di aplikasi itu dan produknya didaftarkan saja ya. Nah, didaftarkan dulu karena produk itu kan dia akan berkembang. Mungkin tahun ini Bapak risetnya sampai tahapan ini, tahun depan mungkin nanti akan naik lagi dan turun dan seterusnya. Yang penting produk Bapak itu sudah apa namanya terdaftarkan di dalam sistem Katsinop sehingga kapanpun ya bisa dilakukan apa namanya pengukuran ya. Jadi nanti seperti ini Pak Seno ya. Ini Katsinop meternya ya. Jadi Pak, ini mirip TKP juga. Jadi ya, ada Excel-nya. Ya, jadi sebetulnya saya mau kasih bocoran nih Pak Seno. Jadi pakar Katsinop dengan pakar TKT sebetulnya ada irisannya juga, bukan hanya TKT-nya juga gitu ya. Jadi teman-teman BPPT, teman-teman perguruan tinggi yang menjadi apa namanya pakar pengukuran ini relatively timnya tuh hampir sama ya, cuma ada beberapa orang perbedaannya anggotanya. Jadi ini bisa digunakan, ini ya, bisa digunakan. Nah, jadi ini ada sheet tentang Katsinometernya ya. Ini ada profilnya, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian di sini sudah ada Katsinop 1, Katsinop 2 dan seterusnya. Di sini tuh kalau kita memilih, kalau kita klik yang merah akan keluar kata kunci ya. Nah, ini upaya untuk bagaimana kita mulai memahami ya. Nah, sebetulnya penjelasan secara detail ada juga di sheet-sheet berikutnya gitu ya. Nah, ini penjelasan detailnya. Jadi kalau tentang apa teknologi, aspek teknologi di pertanyaan nomor 1 itu penjelasan detailnya seperti ini ada. Tetapi di dalam Katsinop meternya itu sudah ada kata-kata kuncinya ya, kata-kata kuncinya. Nanti di summary juga ada Pak. Jadi ini ada summary-nya seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah dilewati dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung apa atau pingin langsung ke aplikasi ya tidak masalah ya. Bahkan sebenarnya sejak awal langsung di aplikasi juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, ini kita buat juga sebagai upaya untuk bagaimana cara memahami lebih detail ya dari Katsinop itu sendiri. Demikian Pak Seno. Kalau Excel-nya bisa dibagi itu Pak, bagus tuh Pak. Oh iya, jadi gini, saya akan kasih Bitly nanti ya, Bitly Katsinop. Itu semua ada tentang teori design thinking, ada teori tentang apa model bisnis, ada apa namanya penjelasan masing-masing indikator, misalkan indikator risiko itu kalau di level 1 itu apa sih yang harus dicapai, level 2 itu apa sih yang harus dicapai, termasuk ya, ini termasuk kalau kita mau melakukan pengukuran produk pakai Katsinop, data dukung apa yang harus disiapkan. Itu saya sudah list, Pak. Ya, saya sudah list ya. Jadi saya sudah list agar ini juga bisa memudahkan Bapak Ibu sejak awal ya. Jadi sebentar. Nah, ini saya sudah buatkan seperti ini Pak. Jadi ini kan ada paparan saya, tapi sebetulnya di bawahnya itu ada tambahan paparan saya yang rasanya sulit kalau saya jelaskan semua sekarang ya. Nah, ini di sini ada teknologi Katsinop 1 itu apa, Katsinop 2 itu apa, dan seterusnya ya. Dan ini ada ini nih, daftar kebutuhan dokumen ya, dari mulai aspek teknologi, proposalnya, semuanya ya. Nah, jadi memang salah satu kelemahan kita ya, atau saya lah terutama, ya saya yang jadi kelinci percobaan ya, kita ini lemah di dalam rangka mendokumentasikan setiap tahapan yang kita lakukan ya. Padahal alat ukur mau TKT mau Katsinop itu semua basisnya adalah evidence based ya. Bagaimana si verifikator itu meyakini pilihan Bapak Ibu kalau tidak kita yakinkan dalam bentuk evidence based ya, bahwa misalkan sudah dilakukan kajian risiko, mana hasil kajiannya, atau hanya intuitif aja yang nggak bisa ya. Sehingga evidence base itu kita upayakan untuk mengurangi subjektivitas ya.
Karena kita ingin proses penilaian ini betul-betul objektif, betul-betul bisa memetakan kondisi existing dari kesiapan inovasi produk itu per hari ini, misalnya gitu ya. Bisa jadi hari ini nih Katsinop 2, bulan depan hanya gara-gara masalah sertifikasi BPOM belum keluar, bulan depan sudah level 3 gitu. Bahkan bulan depannya sudah ada di e-commerce atau di katalog itu sudah level 4 gitu ya. Nah, jadi hal-hal itu sudah termitigasi ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, Katsinop itu demikian ya. Jadi memang sesuatu yang baru ya, tetapi saya kira kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan proses bagaimana riset yang berorientasi produk, nanti pada akhirnya kita akan berkomentar, oh iya ya, kenapa saya belum memperhatikan aspek ini, sehingga secara teknologi itu sudah selesai, tapi kita terbentur oleh masalah ini. Ya, dan tidak mesti jawabannya itu bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu sendiri. Ya, nah itu. Seperti Pak Hotma cerita tadi, bisa jadi Bapak Ibu sekalian itu memang kepakarannya di riset dasar gitu. Nanti riset terapannya bisa dilakukan oleh lembaga lain. Nah, itu bisa kita ketahui ya, salah satunya melalui informasi yang kita dapatkan dari tools ini. Kira-kira demikian, Pak Seno, Pak Soleh. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Pak, tanya lagi. Terima kasih, Pak Soto. Ya, Pak. Pak Ari kah? Boleh izin Ya, tanya lagi. silakan Pak Ari. Oke, Pak Eka, saya kan kebetulan kebanyakan di riset terapan, Pak. Jadi kalau enggak TKT 4, 5, ya 6. Kemarin 2 kali dapat di 6, jadi otomatis luarannya saya harus dokumen kelayakan industri. Nah, waktu itu pertama kali saya di TKT 6, kami kebingungan. Akhirnya saya kontak 2 perusahaan, dikasih contoh kelayakan industrinya. Tapi performnya beda-beda dikit lah gitu. Tapi saya jadi tahu gitu kan, termasuk ketika mau daftar CPBT. Jadi ada nggak sih Pak dokumen kelayakan industri yang standar gitu Pak? Karena ketika panduan edisi 13 pun di bagian TKT 6 itu kan luarannya di online-nya juga dokumen kelayakan, tapi bentuknya seperti apa yang diinginkan nggak ada gitu. Jadi ketika saya seminar hasil, saya tunjukkan dokumen kelayakan industri saya, mereka reviewer oke-oke aja gitu waktu seminar di Surabaya itu. Nah, tapi sebenarnya standarnya seperti apa? Karena itu saya hanya berdasarkan perusahaan X gitu kan. Nah, apakah sudah ada di para reviewer atau minimal yang standar dari pendanaan Ristek BRIN atau yang di RPM gitu kan, apa aja sih yang tercover isi konten dari dokumen kelayakan industrinya itu Pak? Makasih Pak. Ya, makasih Pak Ari. Ini satu lagi ya ingin saya sampaikan bahwa saya dengan Pak Hotma ini berasal dari unit yang berbeda. Ya, ini perlu diketahui sejak awal ya. Jadi Pak Hotma memang dari Deputi Riset dan Pengembangan, khususnya di RPM. Kalau saya dari Deputi Penguatan Inovasi. Ya, ini sebetulnya sebuah tahapan yang bergayung sambut ya. Selesai di Pak Hotma, mestinya kita yang menyelesaikan urusan-urusan seperti itu. Nah, mengenai standar Pak Ari, ya sampai dengan saat ini kalau di Katsinop ya kita tidak membuat template khusus. Ya, membuat template khusus terhadap bagaimana sih kelayakan standar industri. Ya. Nah, tentu Pak Ari juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang punya kepakaran misalkan di teknologi industri ya. Bagaimana membuat analisis kelayakan sebuah industri ya untuk mengembangkan sebuah produk inovasi yang kita hasilkan. Ya, jadi poinnya adalah kami tidak atau belum melakukan pembuatan template kelayakan industri ya. Tapi saya kira bagi teman-teman yang mengerti tentang teknologi industri itu sudah ada ya standar minimal requirement ya. Bagaimana sih sebuah produk itu layak untuk diindustrikan ya kan. Nah, jadi saya kira demikian Pak Ari, karena kalau kita buat template secara saklek gitu ya. Dan ini bisa jadi antara setiap produk itu ada sedikit Pak berbeda ya antara bagaimana sih membuat standar kelayakan industri untuk produk pertanian, untuk produk IT, untuk produk apa dan seterusnya ya. Nah, jadi secara khusus template itu belum kita buat Pak. Demikian Pak Ari. Oke, makasih Pak.
Makasih Bapak, karena saya lagi seneng jualan nih Pak. Wah, iya Pak. Ya kalau inovasi Pak, ya kalau inovasi itu di Undang-Undang 11 kan sudah berdampak ekonomi, Iya. ya sudah berdampak ekonomi. Ini kata kunci yang mau tidak mau kita harus berangkat dari comfort zone kita, ya kan? Ya. Nah salah satu tolok ukurnya kalau ekonomi ya ada transaksi lah, kasarnya seperti itu, ya. Pak Jumain, Pak Deputi kami itu kalau dia turun ke perguruan tinggi, yang ditanya bukan kesiapan teknologinya, Pak. Bapak sudah dengan siapa bekerja sama industrinya? Ada masalah apa kerjasama Bapak dengan industrinya? Sudah berapa omsetnya? Kalau mau diperbesar, apa yang dibutuhkan? Kan seperti itu, Pak, ya. Nah, jadi kalau perspektif, nah, saya kira ya unit pusat bisnis ini, ya paradigmanya harus sudah ke sana. Karena mungkin di LPPM itu kan ada beberapa unit ya. Yang punya tupoksi tersendiri, dan ini menurut saya harus menjawab permasalahan life cycle sebuah produk inovasi, ya. Mana unit yang ditugaskan oleh Pak Eka untuk menyelesaikan aspek risetnya, mana yang ditunjuk oleh Pak Eka untuk menyelesaikan aspek komersialisasinya. Tidak bisa semua life cycle tahapan produk itu diselesaikan oleh hanya satu unit atau apalagi oleh satu kepakaran, ya. Jadi kita memang harus sering guyup, Pak, intinya. Ya, di komersialisasi itu harus guyup. Tidak mudah memang, maka harus dimulai dari design thinking tadi. Keberhasilan sebuah produk inovasi itu adalah keberhasilan kolektif kolegial di antara kita semua, ya. Itu, Pak, prinsipnya seperti itu, Pak. Ya. Jadi webinar selanjutnya datangkan perusahaan ya Pak Salahuddin. Oh iya, itu penting, Pak. Itu yang kami sudah kami rencanakan, Pak, itu, Pak. Jadi saya merekomendasikan memang ya, seperti misalkan ini ada unit inkubator bisnis ini. Nanti pembicaranya itu adalah presiden direktur venture capital misalkan. Saya bisa merekomendasikan orang dan bahkan mungkin saya bisa nyuruh gitu ya. Tolong isi nih kasih pencerahan teman-teman inovator di Untan ini, karena mereka itu tidak hanya sekedar memberikan pengalaman, tapi berpotensi untuk menjadi partner Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, jadi selain kita mendapat perspektif dari luar, bukan hanya perspektif pengembangan sebuah teknologi, perspektif pasar seperti apa, perspektif investor seperti apa, ya, perspektif resiko seperti apa, dan ketika dia ada ketertarikan untuk melihat potensi keuntungan dari sebuah produk yang Bapak nanti akan sampaikan, kami punya produk ini. Itu biasanya kalau investor, kalau ada potensi keuntungan, nggak berpikir panjang, Pak. Langsung, kita mau kontrak bentuk apa? Mau maklun, mau perjanjian lisensi, dan seterusnya. Nah, itu challenge-nya ke depan seperti ini, Pak, pusat bisnis ini. Jadi, kami tentu akan ada di belakang Bapak Ibu sekalian, membackup ya, memfasilitasi bahkan ya. Kalau misalkan ada webinar, misalkan Pak Eka, kami ingin supaya produk ini dengan siapa ya. Saya lihat di sini juga tadi hadir Mbak Popi ya, dari unit kami yang menangani startup, itu beliau itu bisa memfasilitasi bagaimana berhubunganlah Bapak Ibu dengan venture capital. Jadi Kemenistek BRIN itu Bapak Ibu sekalian bukan satu-satunya sumber untuk melakukan riset dalam konteks uang ya. Jadi sekarang banyak lagi sumber lain. Yang penting bagaimana kesiapan kita dan teknik kita meyakinkan mereka itu. Ya, kalau Pak Ari ini udah berpikirnya jualan, saya kira udah cocok ini Pak ya, gitu. Jualan yang kemarin menghubungkan saya dengan Kimia Farma juga Pak. Nah itu. Jadi memang tugas kami seperti itu. Bagaimana menjembatani ya? Bagaimana menjembatani? Bapak punya produk apa? Oh, kami punya kolega misalkan dengan Kimia Farma, dengan PT ini. Nanti kita bisa sambungkan di dalam sebuah forum. Ya. Sekarang mudah webinarnya, Pak. Ya. Demikian, Pak. Ya, siap. Makasih Pak Eka. Siap. Ya, banyak yang sudah kita peroleh ini ya, luar biasa ini. Ada ya sampai Pak Ari semakin semangat untuk bagaimana hasil inovasinya menjadi bisnis ini ya, Pak Ari ya. Makasih, kami juga menjadi tertarik. Pak Eka, banyak hal yang kami peroleh dari sini. Yang menarik di sini bahwa memang Kartsinop ini kelanjutan dari TKT ini Pak ya, karena kalau TKT itu hanya melihat dari segi teknologinya, namun di Kartsinop ini itu dia aspek yang dibahas lebih komprehensif lagi, termasuk pasar, organisasi, kemitraan, risiko, manufaktur, dan investasi. Artinya mungkin kerjanya ini artinya
Akhirnya nanti untuk bisa jualan ya memang harus dikaji lebih dalam Pak ya, supaya tidak ada risiko kegagalan, keamanan dan semuanya ya. Jadi banyak hal yang kami peroleh Pak ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti ke depannya kita bisa coba kaji lebih dalam lagi bagaimana inovasi nanti bisa ya yang dihasilkan di peneliti-peneliti ini bisa masuk bisnis ya, tidak hanya impor saja ini. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka. Nanti mohon materinya nanti di-share ke kami Pak untuk kami sampaikan ke para peserta. Ya. Demikian acara sosialisasi TKT dan Kasinop atas kehadiran terutama para narasumber serta Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Dengan tidak menggunakan semar kami tutupi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.